Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Franz Pira. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Yang di sini menjadi konsep utama saya tentang sosiologi politik, yaitu di mana kita di sini diajarkan untuk bisa saling berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyampaikan akan setiap ilmu politik yang kita punyai kepada masyarakat luas. Dan politik merupakan salah satu ilmu yang memang harus dipelajari oleh setiap individu untuk bisa mampu menguasai akan setiap gagasan, ide, dan berbagai macam konsep yang kita harus kuasai dalam ilmu tersebut. Bahwa kita tahu sekarang ini memang Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana dunia politiknya sangat besar, yaitu mulai dari berbagai macam bidang, yaitu dalam bidang partai politik pun banyak sekali calon-calon politik yang akan ingin masuk atau mencalonkan diri sebagai pemimpin atau menguasai satu kedudukannya. Yang kita tahu bahwa politik adalah salah satu kekuatan negara untuk mampu menata akan setiap kekuasaan di dalam menata akan setiap kekuasaan di negerinya sendiri. Kita tahu bahwa sekarang memang banyak sekali negara-negara yang ingin sekali menjatuhkan satu negara dan sama lainnya. Kita bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memang dunia politiknya sangat besar, tapi mungkin dari sini pun Indonesia mungkin tidak boleh berbangga diri, karena kita tidak tahu dari negara lain apakah mereka mempunyai politik yang luas atau kekuatan yang lebih luas daripada di dunia politik tersebut. Namun di sini saya sedikit mengutip apa yang sudah saya baca dari materi yang saya dapat, di mana politik ini memang sangat mencakup akan setiap aktivitas kita. Yang kita tahu bahwa di mana politik ini selalu ada pada di saat kita maupun melakukan setiap kegiatan kita maupun pola pikir kita pun, politik ini selalu berjalan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saya sedikit menafsirkan bahwa politik ini tidak akan berguna jika tidak ada manusia yang mampu menguasainya. Bahwa kita tahu saat ini di mana masyarakat pun banyak sekali berbondong-bondong untuk maju dan ingin sekali menguasai dan meminta kedudukannya. Tapi dengan cara saat ini, di mana kita tahu politik ini malah dijadikan sebuah satu momen atau tempat untuk menunjukkan kehebatan seseorang, kehebatannya untuk menata atau melihatkan kepada orang lain. Itu bagi saya bukanlah salah satu persaingan yang tidak sehat, karena kita tahu bahwa persaingan sehat pun itu hanyalah dengan secara natural. Kita itu memang manusia harus saing dalam akal yang memang masuk dalam akal sehat kita, yang mana di situ masuk dalam akal sehat itu kita bisa berpikir bahwa politik merupakan salah satu bidang yang harus akan dipelajari. Tapi di mana banyak sekali para pejabat-pejabat yang menguasai politik, tapi di situ dia ingin sekali menunjukkan kehebatannya, misalnya dalam pengolahan kata, bahasa, dan juga di situ di mana ia mampu untuk menjelaskan akan setiap momentum yang akan dia harapkan. Tapi mereka tidak tahu apakah itu sudah menjadi
jalan atau jalur dari sebuah politik. Mungkin dengan ini saya sedikit menjelaskan mengapa masyarakat itu lebih memilih politik sebagai salah satu momentum untuk menjadi pola pikir mereka, membuka pola pikir mereka ke arah yang lebih baik. Yang kita tahu saat ini pola pikir yang dimana masyarakat itu sangat-sangat memiliki banyak sekali masyarakat yang memiliki pikiran-pikiran kritis akan setiap kebijakan dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa dimana saya ambil contoh dari dimana ada calon atau bakal calon yang masuk di desa tersebut untuk melakukan pertemuan kepada warga desa untuk bisa memaparkan visi misinya untuk menang dalam dunia politik atau pertarungan dalam dunia politik. Yang di situ malah dari situlah calon tersebut itu akan menceritakan akan setiap hal-hal kebaikannya. Tapi di situ masyarakat tidak hanya menerimanya dengan begitu saja, tapi di mana masyarakat juga mampu menyaring bahasanya atau juga mampu memikirkan atau mengolah, yang dimana mereka banyak sekali yang saya ketemukan bahwa pikir mereka bilang itu hanya cuma sekelas pembicaraan saya, tapi untuk pada suatu nanti jika dia sudah berada di tempat kedudukannya yang diinginkan, maka dari situ dia pun tidak akan lupa akan setiap visi dan misi yang dia paparkan kepada kami. Mungkin contoh itu sudah kita baca bahwa politik ini banyak sekali politik yang kebablasan, yang dimana para politik ini, para pakar politik ini hanya tidak mampu untuk berpikir akan setiap aktivis dari sebuah politik, tapi di situ dia mampu untuk memainkan akan setiap politik tersebut. Ya, mungkin dari situ saya sedikit berpikir bahwa memang politik kita di Indonesia ini belum sekali matang akan tetap, namun pun di situ pemerintah juga sangat bekerja keras untuk menata politik negeri ini. Untuk itu saya sedikit bahwa dimana bagai politik dalam sosiologi politik ini kita juga mampu dilatih untuk bisa menyesuaikan setiap politik maupun dengan hukumannya ketika kita melanggar suatu aturan dari partai politik tersebut maupun dari dunia politik. Dan di sini juga kita dapat mampu belajar secara aktual, tapi di situ kita pun mampu menjelaskan akan setiap materi, walaupun itu tidak tapi kita juga mampu berpikir kritis akan setiap kebijakan yang sudah diberikan kepada kami. Dan sedikit dari politik ini, memang banyak sekali yang menganggap bahwa politik ini salah satu faktor yang memang akan menjatuhkan akan setiap kedudukan maupun harga diri seseorang. Tapi saya tahu bahwa mungkin adanya kejadian itu memang mungkin orang yang telah melakukan hal tersebut itu mungkin dia belum akan mengetahui akan setiap karakter atau fungsi dari politik tersebut. Tapi saya sedikit memberi masukan untuk dari saya, mungkin pemerintah lebih
mengambil kebijakan untuk bisa memilih akan setiap orang yang mampu memiliki akal yang tahu akan setiap aturan maupun fungsi dari politik itu, jalannya dan arah yang akan ditepati politik tersebut. Yang kita tahu bahwa pemanfaatan politik di dunia maya pun banyak sekali edaran yang memang bahwa politik sekarang ini banyak sekali yang melakukan kebijakannya untuk bisa melabuhi akan setiap pakar yang yang mampu mengolah politik ini. Tapi kita tahu pada saat ini memang dunia sangat digoncang dengan adanya virus corona. Tapi apakah kita tahu bahwa negara Indonesia adalah satu negara yang memang masih tingkat masih rendah, tapi lagi berapa tahun lagi ini kan akan dibuka kembalinya partai politik atau pemilihan presiden. Mungkin dari hal tersebut, apakah mungkin dengan adanya virus ini banyak sekali elemen-elemen politik akan mengambil langkah untuk bisa mengambil perhatian masyarakat, yaitu mengambil perhatian itu melalui suatu bantuan, walaupun bantuan itu tak sebanyak, tapi mungkin dari situ masyarakat akan mampu berpikir bahwa mungkin apakah itu salah satu bantuan yang memang mungkin masyarakat akan berpikir bahwa memang orang itu memang sudah mampu mempedulikan kita. Tapi mereka tidak tahu apakah di samping itu adakah permainan politik yang terjadi. Saya sedikit menceritakan apa yang sudah saya baca dari materi tersebut, bahwa dalam dunia politik pun banyak sekali kejadian-kejadian fatal, yaitu di mana provokator dari sebuah politik atau dari luar politik pun itu banyak sekali yang terjadi, di mana politik ini dijadikan satu alat permainan, di mana saya mengatakan bahwa politik ini dijadikan sebagai alat permainan. Kita tahu bahwa dengan yang saya ceritakan, yang saya bicarakan tadi, mengatakan bahwa di mana pakar-pakar politik ini hanya memainkan politik untuk bisa melabui masyarakatnya. Untuk itu, dengan permain ini, maka di situ mereka akan mendapatkan pujian atau satu pujian, dan juga akan mendapatkan satu apresiasi dari masyarakat. Bahwa mereka, tapi di situ banyak juga masyarakat yang tidak akan mampu tergoda dengan akan setiap kebijakan mereka. Jadi yang saya harapkan untuk para pakar politik, mungkin saya sedikit mengharapkan bahwa mungkin dengan adanya politik ini, kalau boleh kita tuh harus menjalankan dengan baik, jangan melakukan akan setiap atau melanggarkan hukum-hukuman dalam dunia politik. Bahwa kita tahu negara Indonesia adalah satu negara hukum, di mana negara hukum mempunyai dunia politik yang lebih besar ya daripada negara-negara yang dijuluki sebagai negara maju maupun negara-negara
Untuk itu saya sedikit bahwa saya minta dari pemerintah untuk lebih memikirkan secara matang agar bisa mampu berbicara di depan masyarakat untuk bisa membicarakan hal-hal yang memang akan dijalankan suatu saat nanti, bukan hanya sekedar pembicaraan saja. Mungkin hanya itu saja dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak.